Akhirnya pelanggan semakin banyak, anak semakin banyak, anak-anak saja pengen menemani, tetap ayahnya sibuk ngurusi videonya. Akhirnya 10 tahun kemudian, 10 tahun berjalan, Pak Joni semakin botak, kan? Uangnya semakin banyak, anaknya sudah 22 tahun, adiknya sudah 18 tahun. Tiba-tiba kaget, Pak Joni kaget karena ada telepon dari rumah sakit. Bukan penipuan, tapi nyata. Ya, orang tua biasanya akan segera berangkat kalau ditelepon oleh kantor polisi atau rumah sakit. Kalau ditelepon oleh sekolah, kadang-kadang nggak langsung datang. Ya. Sesampainya di ruang ICU, nunggu, dokter pun keluar. Ketika dokter keluar, anaknya di mana, Pak? Anak bapak dan ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa pertolongan. Pak Joni ini nyesel banget. Anaknya overdosis bahkan tidak bisa ditolong. Ini kisah nyata di Jakarta yang difilmkan untuk kita. Apa yang terjadi? Kalimat Pak Joni yang membuat saya begitu menangis. Dan ini pelajaran besar bagi Anda semua. Apa kata dia? Ternyata sebanyak apapun uang yang kita miliki tidak bisa mengembalikan waktu. Sebanyak apapun mobil yang Anda punya tidak bisa mengembalikan kebersamaan itu. Sebanyak apapun warisan yang Anda miliki dan akan Anda wariskan tidak bisa mengembalikan masa-masa indah. Nangis dia. Berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini nasihat untuk para bunda. Hari ini kita pengajian di mana, arisan di mana, guru di mana. Tapi kadang-kadang lupa bahwa ada hak yang harus kita berikan ke anak. Jadi ketika saya bertemu dengan PKW Indonesia yang ada di Saudi, ini kalau PKW mau pulang tuh anak-anaknya yang pengen agar PKW ini balik lagi karena mereka kan semua dari dunia. Nah, sekarang kita langsung belajar nih. Oke, biar suaranya nyaman. Perhatikan ini. Anak kita itu punya pikiran. Nah, pikiran anak kita itu seperti gunung es. Di atas yang nampak sedikit ini hanya 12%. Yang 82% itu di bawah sadar. Saya akan bahas apa rahasia dari pikiran. Ternyata emosi, senang, susah, bahagia, nyaman, khawatir itu di bawah sadar. Bagaimana kita hari ini, ayah dan bunda yang di sini, benar-benar langsung bisa praktek? Yuk kita praktekkan. Agar kita bisa mempraktekannya, kita akan mulai dari materi yang sederhana ini. Perhatikan ayah dan bunda. Ketika anak ini tenang dan nyaman, karena saya nyaman dengan dia. Begitu. Ketika anak-anak ini tenang, karena saya tenang, pikiran mereka tenang. Seperti itu dunia anak-anak. Bagaimana mereka punya kunci? Yang kunci itu dia yang bisa membuka sendiri, mengizinkan atau menolak. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ada solusi yang saya berikan kepada ayah dan bunda ini. Perhatikan ini. Saya akan tunjukkan sebuah solusi sederhana tentang bagaimana komunikasi. Langsung ke bagaimana komunikasi. Di sini. Solusi bagaimana kita parenting kepada anak. Ada 4 kecerdasan anak kita. Yang pertama adalah otak kecerdasan pilihan IQ.
Yang kedua mencerdaskan emosi. Contohnya, anak-anak tadi tampil di sini itu kejadian juga, gemetar juga, khawatir juga. Itu namanya cerdas emosi. Yang tadi baca Al-Quran itu juga diberikan juga, itu cerdas emosi. Walaupun dia takut, tapi menghadapi. Dan anak-anak yang di pesantren cerdas emosinya banyak. Kenapa? Karena dia sebenarnya ketika di luar bisa main gadget dan handphone, dia tidak, malah justru baca Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian bertemu dengan teman bagaimana berempati, makanannya terbatas, dua. Malam hari harus bangun, sholat tahajud, itu capek memang, tapi cerdas emosi itulah yang dikatakan oleh Harvard University. Mampu buat anak kita nanti mandiri dan tahan mentalnya. Kita lihat cerdas emosi bagaimana mereka sopan, santun, termasuk bagaimana mereka merasakan kangen karena berpisah dengan orang tua. Makanya hari ini para orang tua yang anaknya SD, kebetulan perempuan karena disebutkan SMP-nya bodengnya akhwat ya. Anda harus mempersiapkan anak Anda untuk tahan banget seperti itu. Kenapa? Betul kata Pak Bupati tadi. Ketika seseorang itu dia mampu melakukan sesuatu, padahal teman-teman yang lain tidak melakukan itu, dan dia tetap melakukannya. Contohnya tetap menghafal, kemudian mandiri, kemudian dia hormat sama ustazah, kemudian liburan juga tidak banyak, kemudian dia harus sholat tahajud. Itu sebenarnya anak seusia itu, kalau nggak ada sistem, pasti dia nggak mau, pasti dia nggak suka. Tetapi karena adanya SQ spiritual yang ditanamkan, itu yang membuat mereka akhirnya ngerti apa yang saya lakukan ini juga untukku, untuk orang tuaku, untuk akhlakku, untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan orang tuaku di akhirat. Itu spiritualnya. Nah ternyata ada satu kecerdasan yang bisa dikatakan yaitu AQ. Apa AQ? AQ adalah Constitution, kecerdasan menghadapi masalah. Yuk kita lihat tentang AQ. Lihat ya. Ini adalah contoh latihan anak untuk dilatih memenangkan olimpiade suatu hari nanti ketika mereka dewasa. Yang dilakukan oleh pelatihnya adalah tegak. Jadi ada tiga, jelas, tegas, tegak. Itu mana? Jelas aturannya, tegas menjalankannya, tegak kalau ingin berhasil. Ya. Ternyata anak-anak ini benar-benar dalam kondisi seolah-olah tersakiti, seolah-olah terzalimi, seolah-olah disiksa. Padahal enggak, ini sistem. Persis seperti anak di pesantren. Pagi-pagi harus bangun, coba aja di rumah. Bangun anak-anaknya susah karena nggak bersistem. Makan apa adanya, ngantri ketika mandi, cuci sendiri kadang-kadang, nyetrika sendiri, seperti ini. Jadi kalau kemarin di Sumbawa ada seorang guru SMA mengingatkan anaknya untuk sholat zuhur, tapi justru dilaporkan ke polisi oleh bapaknya, oleh ibunya dari anak itu aneh, hanya ada di Indonesia. Orang diingatkan sholat, dipenjara, dimasukkan, dituntut. Nah itu yang aneh. Itulah pentingnya parenting hari ini. Perlu sinergi dan kerjasama. Betul Pak Bupati, percaya, trust. Ya. Ini kalau di kita bisa dilakukan polisi. Perbuatan tidak menyenangkan, ya, perbuatan menyiksa, apalagi langsung kita dikatakan menyiksa anak bawah umur. Tuh. Padahal inilah proses membuat anak ini kuat, tahan banting, tahan uji. Dan hari ini kita belajar dulu. Setiap anaknya terpilih oleh Allah, dipilih. Bayangkan dari 500 juta spermatozoa yang dipancarkan oleh ayah tercinta ke baby tercinta, hanya satu yang jadi manusia. Satu yang mengalahkan 499 juta. Coba bayangkan. Dan ternyata setiap anak terlahir unik. Tidak bisa dibanding-bandingkan antara kakak dan adik, antara dia dengan tetangga, dengan bapaknya, dengan anaknya. Gak bisa, unik. Dan inilah yang harus kita tahu. Di balik keunikan itu
Kembali keunikan itu kalian, pada kulli syai'in manusia. Saya mengelola dan membawahi 300 lebih anak autis di Jakarta. Kami membuat yayasan Jaga namanya, Rumah Autis Indonesia. Dan ternyata kami membuat ABK, anak berkebutuhan khusus, kami ganti dengan kata IBK, insan berkemampuan khusus. Akhirnya kami menemukan anak-anak yang luar biasa. Mereka ada yang mampu menghafal Al-Quran dengan luar biasa. Bahkan ada yang mampu masak dengan sangat enak, mampu membuat kerajinan dengan sangat baik. Setiap orang punya kemampuan khusus. Dan kita lihat, suatu hari ketika kita membaca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, setiap sosok terlahir, setiap manusia, setiap kita terlahir dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita coba lihat Najah. Najah ini penderita lumpuh otak atau cerebral palsy. Najah yang divonis lumpuh otaknya 30 juz Al-Quran di kepalanya, didampingi oleh ibunya, dan yang luar biasa adalah dia mampu menjadi salah satu peserta Hafid Indonesia. Apalagi selain jumlahnya 30 juz, tahu juga sangat kuat. buka halaman berapa pun, tahu halaman berapa, tahu ayat berapa, tahu juz berapa, tahu atasnya apa, bawahnya apa. Coba bayangkan. Ini otaknya lumpuh, apalagi anak kita yang nggak lumpuh. Itu surat dan ayat berapa? Itu dan halaman juga. Inilah pelajaran bagi kita. Suratnya sama halamannya. Kesabaran orang tua menerima anaknya, bukan membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangganya. Menerima dulu. Lihat. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. 176 halamannya berapa? 176 surat apa? Suratnya dia tahu. Juznya dia tahu. Ayat teratas. Ayat teratas apa? Kak Irfan ini akhirnya penasaran. Kak Irfan ini lulusan Gaya. Dia ambil Al-Quran, dia buka bebas, kemudian dia tunjuk paling atas. Dia ingin uji apakah Najah itu kebetulan dan dia atau tidak. Kamera. Udah siap ya? Ini Kak Irfan ya. Oke Najah, Kak Irfan kali ini akan menyebutkan halamannya saja. Kak Irfan meminta Najah untuk membaca di halaman 268. Halaman 268. Sebelum halamannya ayat teratas. Kak Irfan aja bingung. Kok keren banget ya? Ini karena apa? Laki-laki. Ibunya menjaga dia, Bagaimana dengan merawat dia dengan ikhlas. Lihat, halaman 211? 211. Halaman 211. Kali ini Kak Irfan minta Najah membaca ayat yang tahu. Halaman 211. Ayat di depan itu terletak. Subhanallah. Pertanyaannya, selain kita adalah merupakan mujizat Al-Quran, ternyata satu yang perlu kita tahu, dia diterima oleh ibu. Ibunya ikhlas menerima Najah yang susah ngomong sampai usia 6 tahun, susah jalan sampai sekarang.
Tapi dia selalu minta kepada Allah, wahai Allah, berikan yang terbaik untuk aku, untuk anakku, untuk keluargaku. Dan akhirnya Nadia hari ini keliling dunia bersama orang tua, umroh dengan orang tua, dimuliakan. Jadi Bu, semua yang ditempeli Al-Quran itu mulia. Bulan yang ditempeli Al-Quran paling mulia Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran mulia, Lailatul Qadar. Rasul yang ditempeli ataupun menerima Al-Quran mulia, Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran insya Allah dimuliakan. Itu janji Allah. Karena yayasan ini dengan nama sahabat doa itu keren banget, udah jelas itu. Kita coba lihat. Nah, ada frekuensi ini, ada frekuensi kedua. Katakan kebalikannya, besar, Kecil. besar, Kecil. besar, Kecil. tua, Muda. kaya, Miskin. panjang, Pendek. tinggi. Salah. Ketika saya bilang salah, ada yang bilang benar kan? Nah, Karena frekuensinya satu menit. Salah, langsung nama kan? Itu frekuensi seperti itu. Kalau tadi saya bilang salah, saya langsung bilang benar. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu, ini saya ajarkan frekuensi dari bapak. Ini anak-anak itu gak usah disuruh. Ini duduknya rapi. Yang tadi kami lari-lari sekarang tidak. Kenapa? Karena ada filmnya, ada videonya, ada tontonannya. Coba kalau ceramah saya pasti doanya mesti kalau mau masuk punya apa gitu. Jadi sekarang kita kasih tahu ya apa frekuensi itu. Saya suka dengan video ini. Guru-guru pun kemarin saya ajarkan tentang ini. Yang frekuensinya sama ada orang tua. Bayi ini ketika lahir ibunya meninggal. Sebelum ibunya meninggal berwasiat, tolong donorkan hati yang saya punya kepada orang yang butuh. Karena hatinya bagus ya. Di luar negeri biasa donor organ itu. Dan apa yang terjadi? Ketika bayi ini usia 5 bulan, digendong oleh orang yang berbeda, disuruh cari siapa kira-kira orang yang menerima donor hati dari ibu. Jadi bayi ini suruh menebak kira-kira, bukan menebak sih, reaksinya gimana dengan orang yang menerima donor hati dari ibunya. Jadi ketika digendong oleh laki-laki yang menerima donor hati dari ibunya, bayi ini tiba-tiba diem. Selain diem, menatap, tangannya menggapai. Jadi kalau bayi ini hanya menerima hati ibunya yang nempel di laki-laki ini, diem dan tenang, kenapa anak kita kok nggak tenang? Padahal kita juga punya tujuh kaki. Ayo, kenapa? Karena kita belum tahu caranya. Hari ini kita belajar 5 pola cerdas mengolah emosi dan karakter hati buat pikiran kita. Ini caranya. Adik-adik yang ada di sini jangan nyalain orang tua nanti ya. Jangan bilang, tuh dengerin. Awas ya. Ada yang seperti itu karena apresiasi aja. Karena sebenarnya acara untuk orang tua anak biasanya memang kamu libur gitu kan. Tapi karena kalian lagi jadi orang tua, kalian sudah belajar awal. Gitu ya. Jangan sampai nanti kalian bilang, tuh mah, dengerin mah. Paris bilang mama, gitu. Ya. Jadi yang pertama ingat baik-baik walaupun anda tidak mencatat, tapi anda nanti bisa kasih materinya. Nanti materi ini saya PDF-kan sehingga nantinya bisa kasih ke anda biar diulang lagi nanti. Ternyata rahasia pertama untuk menaklukkan anak kita dan dia membuka otaknya untuk kita, kangen dengan kita, nangis ketika kita mati. Ada anak yang orang meninggal itu gak nangis. Karena gak ada anak. Mau nangis saya, kenapa kamu gak nangis? Dia bingung, mau nangis karena apa ya? Gak ada peristiwa yang membuat dia itu harus menangis gitu. Ternyata rahasia pertama adalah hargai proses anak kita. Bagaimana caranya? Ungkapkan. Contoh begini. Contoh. Anak kita mau ke masjid, tiba-tiba anak kita lagi ke masjid. Ibunya tahu anaknya ke masjid. Coba semua begini, semua. Ayo jempolnya keluarin. Kalau nggak punya jempol dan keluarga. Itu kata-kata saya. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Hebat. Mantap.
biasa. Ternyata kunci menaklukkan pikiran anak kita adalah hargailah ketika mereka sedang berproses melakukan kebaikan. Jangan mereka lupa berharga. Makanannya habis, tidak tanya kita gini, makasih ya makanannya habis, itu suka deh, kamu berarti keren, hebat, kamu dicintai Allah, kamu orang kaya karena kamu tidak suka membazir. Makasih, ini juga suka di masanya, cerewet yang baik. Anak mandi sendiri, masih SD kelas 2, kelas 1. Ibunya anaknya keluar, kamu gak mandi putih? Tuh, masih kering, balik gak? Balik gak? Itu membuat anak hancur. Tapi kalau Anda langsung bilang ini, bagus, sudah mandi sendiri. Ibu suka deh, kamu sudah bisa mandi sendiri, akan suruh. Besok kan kalau mandi, bersaing dia akan sehat. Hargai prosesnya. Anak tiba-tiba mau ngaji. Anak mau ngaji. Ayah suka deh, kamu mau ngaji. Keren. Makasih ya. Terima kasih, menghargai, kemudian masukkan sugesti atau fantasian. Dan ternyata ketika kita mengucapkan terima kasih atas apa yang dilaksanakan, itu orang Indonesia jarang berterima kasih, kecuali 2 orang, yaitu tukang parkir di minimarket sama penjaga anak kecil di desa area. Itu yang suka terima kasih dikasih uang 2.000. Masih Pak. Tetapi ibunya aja dikasih uang belanja sama suaminya itu belum tentu ngomong terima kasih. Ayah masih gini kan kayak gitu. Udah langsung terima kasih. Terima kasih ayah, ibu, mama. Ayah terima kasih banget. Makanya duduk gitu, mama sih naik. Jadi terima kasih itu membuat pikiran itu langsung plong. Terima kasih sudah mau ngaji. Terima kasih sudah duduk dengan teman keren. Makasih cantik. Terima kasih. Begitu. Kita ngomong terima kasih, mereka itu menuntut ya kalau kita minta. Terima kasih lagunya keren. Keren ya. Coba bayangkan, mereka latihannya berhari-hari, tangannya 15 menit. Dan ketika latihan itu luar biasa ramainya. Lagi. Dan ketika mereka tampil, kemudian kita menghargai mendengarkan, itu bagian dari terima kasih. Terima kasih, sebutkan apa yang buat kita terima kasih, nasihat, doakan. Saya praktek itu anak saya. Jadi ketika dia menghafal Al-Quran, saya bilang ini, terima kasih ya. Hafal Al-Quran, ayah suka ya, kamu cerdas. Itu dia terhargai. Daripada kebanyakan Allah Akbar, Al-Quran itu sudah enak. Itu anak itu. Lihat ibunya itu bengong gitu. Memang ibu hafal apa? Enggak. Ibunya aja apalagi berikut, kalau keluarga, kalau berita gitu. Jadi ingat baik-baik. Indonesia adalah negeri yang orang mampu menghargai proses, tapi mampu menghargai hasilnya. Pemain sepak bola Indonesia tuh kalau dapat emas itu diarah di Jakarta. Pemimpin itu. Tapi kalau dapat perak suruh pulang sendiri masing-masing. Gak dijemput tuh gara-gara nomor 2. Kalau orang sudah meninggal di Indonesia, dikasih sekarang bunga, turut berduka-cita, panjang bunganya. Kita sakit gak ada jenguk, kita masih hidup gak ada silaturahim. Lebih baik setangkai bunga mawar ketika orang masih hidup daripada karangan bunga ketika kita sudah mati. Itu namanya momen itu. Begitu juga ibu-ibu, ketika anaknya sakit baru omongan apa? Cuma kita kasih aja, mama minta jajan baik. Tuh lihat. Jadi kadang-kadang kita itu momentumnya itu lewat. Ketika orang sakit mengantarkan, ketika di pesantren, mengenapa ya jangan kasih dengan kita menjadi. Tapi ketika di rumah dimarahin terus, betul nggak? Betul nggak? Ketika di rumah dimarahin terus, betul? Ketika di pesantren itu betulnya harus semangat sampai
uratnya sampai tua ya. Sama istri saya juga sama. Saya bilang kepada ibu saya, manfaatkanlah kebersamaan. Pak, tapi anak saya bersandar di mana? Ya, saat yang jenuh. Gitu. Pas jenuh, pertanyaannya jangan gini. Ada masalah apa? Itu namanya anak keluar masalah semua. Pertanyaannya ada masalah apa? Pertanyaan gini, gimana sebenarnya? Enak-enak kan? Asik-asikan sendiri ya? Ustaznya asik-asikan iya, gitu. Gak ada ditanya, gimana masalahnya apa? Masalah semua lah. Jadi ternyata ucapan terima kasih menyebutkan apa yang kita suka, kemudian beri nasihat, itu langsung masuk. Terima kasih ya, sudah duduk dengan baik. Kalian yang cantik, pasti kamu jadi pengapal ajar yang lain. Dibilang terus, oke ya? Tanda, soleha 30 juz, soleha 30 juz, soleha 30 juz. Ini Tidak pada di kotak tadi. itu masa kecilnya kurang bahagia. Jadi akhirnya nggak apa-apa. Kau lihat, anak kecil. Tuh, nanti kalau SMA enggak kan seperti ini. Matamu gede, kalian tidak main. Ini memang masalahnya. Jadi yang pertama adalah apresiasi harga persennya. Terima kasih anak. Jadi kemarin anak saya, hai, kelas 1 SMP, hai, teman-temannya udah hai, yang mereka telah di badan umumnya. Ketika hai, saya sangat Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, anak saya hai. Terus saya bilang, nah, ingat, mulai sekarang kamu sudah dewasa. Artinya, kalau kemarin kamu nggak sholat, itu karena kamu belum sampai belum dicatat. Mulai sekarang kamu dan adik mulai dicatat. Kamu mulai dicatat amal baik yang dulu. Allahumma terima kasih ya sudah menjadi anak yang hebat untuk ayah. Jadi dia harus ngerti bahwa kita memperhatikan proses dia. Jangan sampai ketika anak haid, kalau anak haid tiba-tiba darah mana-mana, aku bilang apa? Aku ngerti gak sih? Maksudnya trauma dia, ketakutan. Jadi ketika Anda menghargai, terima kasih ya nak sudah pulang tepat waktu. Terima kasih ya, kamu tadi sudah bantu mama ngambil minum untuk ayah. Kadang-kadang ini jarang kita lakukan. Akibatnya anak itu tidak tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Ketika salah dimarahin, ketika bagus dibiarin. Nah, gitu. Jadi label, kamu pintar, kamu cerdas, kamu hebat, kamu keren. Ini kelihatan sederhana. Coba lihat ya. Ketika saya menghargai anak-anak ini, maka dia mau disuruh apapun. Tuh, anak-anak cerdas nanti coba begini. Anak cerdas nanti coba berdiri. 1, 2, 3. Cep. Ini ada salah satu yang mulai. Ini namanya berdiri. Ini berdiri. Nah, sekarang kesini. Kesini. Tuh, lihat. Kamu kalau nyanyi lagu jangan hafal apa? Lagu pada ini apa? Jangan. Kamu yang bisa lagu apa? Masa ini kebetulan tidak anak-anak kalau kita lupa berusaha apa? Tapi lagi segini kebetulan dia itu apa? Saya ajarkan anak-anak yang bahagia itu coba ya. Aku anak Islam 1, 2, 3. Nah, selalu gembira. Dan aku anak Islam selalu gembira. 1, 2, 3. Islam ya. Selalu gembira. Anak-anak yang berkata. Tapi ketika mereka berani maju ini aja, udah luar biasa. Berani maju tuh anak-anak tuh keren. Makanya ketika anak masih TK itu harus diajak untuk maju ke depan. Karena mereka tidak punya stres.
Coba nggak saya masuk rumah dulu? Dorong. Terima kasih kembali untuk dari kasih nanti mereka saya minta sosok Oke. Jadi ternyata hasil penelitian dari seorang profesor bermasalah di Jepang, nasi yang diisi label positif, pintar, cerdas, cantik, sabar, I love you, aku mencintaimu, bodoh, tolol, jahat, aku benci. Ternyata 7 hari kemudian begini nasinya. Jadi kalau anak kita umpat nih, bego, itu benar, nyata, bodoh. Makanya dibuat dari cerdas, cantik, solid, gitu. Apalagi kebun binatang kita keluar itu bahaya. Ternyata ini kalau setiap hari diomongin sesuai dengan label yang berbeda. Yang satu putih, yang satu busuk, yang satu bersih, yang satu tak. Rahasia mengelola emosi wanita dengan pria itu berbeda. Wanita termasuk maknya juga wanita. Yang pertama adalah suka dan butuh diperhatikan. Wanita itu kalau diperhatikan itu bahagia banget. Contoh, ibunya pakai baju bagus, bapaknya lihat, wah, ayah suka deh, cantik. Itu, ibunya udah ada, tapi dia senang. Wanita gitu, diperhatikan. Ketika masak di komentari, Mama belajar masak dari mana sih? Kok enak banget? Bener loh, enak loh. Nah, tapi kalau Anda bilang tumben masak, itu bener. Jadi wanita itu begitu dengan anak. Anak itu ketika datang ke rumah, kemudian kita sambut, wanita pertama, saling kita sambut, itu bahagia banget ya. Tapi kalau dia datang itu masih cuek, main handphone gitu. Assalamualaikum, salam. Tidak ada sambutan. Itu merasa tidak berharga. Dan laki-laki itu butuh dipercaya. Jadi laki-laki itu bahagia dan percaya. Karena itu kalau itu bukan WhatsApp suami, itu suami nggak bisa percaya. Ada teman saya, itu marah sama saya gara-gara saya WA dia. Terus saya gini, anak tunggu di gerbang ya. Anak itu kata ya, istrinya marah. Ini anak siapa? Siapa ini anak? Suaminya bilang, itu laki-laki. Mana ada laki-laki namanya anak? Kalau nggak percaya, telepon aja. Pasti nggak percaya sama. Langsung dia telepon saya, Mas Aris, ya. Nanti kalau WA saya, jangan pakai anak lagi ya, pakai ogut gitu loh. Jadi kadang-kadang laki-laki itu kalau dipercaya itu bahagia. Kalau tidak dipercaya, itu dia harus pusing gitu. Percayalah. Makanya ketika saya kesini, saya berangkat dari Senin dari rumah itu, karena saya ke Banyuwangi, Situbondo, Surabaya, Jakarta, Batam. Malam nanti gue baru pulang lagi. Istri harus percaya. Kalau nggak percaya, ayo gimana? Fotoin, video call. Ayo gimana? Gimana? Ayo gimana? Itu karena saya tidak percaya gitu. Anak laki-laki gitu, mama, aku main karate. Hah, parah tuh, nanti kamu ketondok. Tahu saya, nangis, enggak. Ikut kopi saja. Bukan gitu. Percaya dia. Oh, ibu percaya. Tapi hati-hati ya. Suatu hari anak saya yang pertama sekarang di Brawijaya semester 7 bilang ke mamanya pada ibunya, Bu, saya mau kuliah yang jauh. Kenapa jauh? Sini aja di Jakarta ke Bogor kan dekat. Enggak, jauh. Saya bilang kepada ibunya, percayalah sama laki-laki ini. Karena laki-laki itu kalau percaya dia bukan bohong. Itu kuncinya. Berikan dia percaya. Sedangkan wanita itu senang banget kalau didengerin. Makanya Pak, istri Bapak kalau cerita, taruh handphonenya, dengerin. Ngomong gini, lalu, terus, bagus, gitu. Wanita itu senang karena cerita itu obat bagi wanita. Begitu pun anak-anak kalau cerita, dengerin aja. Mama tahu kemarin kan saya latihan, lalu itu mama banget. Terus teman ada yang ini mah, pas kita lagi konsentrasi, serius, tiba-tiba ada ruangan mah, gitu mah, rame banget ya mah. Mungkin cerita itu nggak penting bagi kita. Tapi ketika kita dengerin dia, itu yang menjadikan kenangan. Itu yang membuat kerinduan. Itulah rahasia doa anak itu. Kama robayani sawiro. Sebagaimana orang tua melakukan
Ya, laki-laki butuh diakui. Mereka butuh diakui. Jadi teman-teman anak saya itu sudah masuk ke juz 29. Anak saya baru mau selesai juz 30. Saya mau rojaah dia, tapi kemampuan dia jauh lebih hebat. Kenapa? Karena dibolak-balik tahu dong, disambung tahu dong. Karena apalagi benar apa? Saya bilang ini kepada Fakih, namanya Fakih, duduk orang. Fakih, kamu ini apa-apa keren banget. Ayah aja kalah sama kamu. Kamu dititipkan Allah kecerdasan apa? Jadi kamu nanti menjadi orang hebat. Kamu cocok kalau di pesantren. Orang-orang pesantren itu butuh orang seperti kamu. Itu akhirnya dia bilang, ayah dari yang nanti akan pesantren. Karena pesantren saya gandengkan dengan kebahagiaan dari mereka. Coba kalau susah banget jatuh. Dengerin kata ayah nggak bisa. Saya pesantrenin kamu nanti. Itu beda. Sangat makan baunya beda. Yang satu pesantren karena bangga, yang satu karena daripada kamu nakal. Makanya ada anak pesantren kadang-kadang susah jatuhnya gara-gara dia pesantren pas sama orang tua. Ini tanya, sebagian mereka pasti ingat kantor pesantren. Kamu ke pesantren. Kalau kamu nggak ke pesantren, nggak usah sekolah. Tapi setelah di pesantren, akhirnya mereka ngerti. Kalian nanti akan saling berguna. Saya juga di pesantren dulu. Makanya ada orang tanya saya, Paris Fakumato kadang-kadang keluar ayat Al-Quran. Memang dulu Paris pesantren? Iya, saya di pesantren. Saya pesantren asal dulu. Pesantren. Karena saya di pesantren, saya jadi motivator, pembimbing ngaji. Jadi ingat baik-baik, pesantren itu adalah pendidikan terbaik di Indonesia saat ini. Karena Indonesia nanti akan diisi oleh orang-orang lulusan pesantren. Karena teman-teman hari ini sudah kalah dengan gadget dan handphone plus pacaran dengan orang-orang yang lain. Tapi kali ini kalian meskipun pakai handphone enggak. Jadi masalahnya itu diisi dengan baik. Bukan karena mereka nggak mau gadget, nggak ada gadget yang boleh gitu aja. Coba kalau di rumah pasti handphone dipegang. Mumpung di rumah malah jangan ada gitu. Nah, dan perhatikan. I'm sure you've heard that talking to your plants can help them grow. Video ini sudah saya putar dulu kemarin biar sinkron antara orang tua dan guru. Over the course of the next month, Itulah sebuah video bukti. Ini adalah bunga yang sama, A dan B. Yang A positif, yang B negatif. let's see. Kita lihat hari pertama. You are so pretty. You are so You're beautiful. so beautiful. I love you. So much. I appreciate you. I love you. I love What's up, you don't sound crap? You trying to go? You can't go. Crap's a sad thing. You don't sound crap. Kamu nggak akan bisa tunggu. You're so thirsty. Keren I like this one. banget. So Cantik fast. banget. Now shut up. Nah, dicaci. You're so much prettier than all these Jadi kalau plants. punya bunga, Seriously, you should be in a botanical aja garden. lembek tumbuhnya subur. I am serious. Nah, You look fierce. And you look like marijuana being out of polio. Dulu bisa tinggal. Dimarahin. Ini 30 hari mati tuh pohon itu yang jelek-jelek itu. Nih sudah mulai kering nih. Careful. Sudah mulai mati. Ada disiram, dipupuk, tapi juga diumpat. A while back when you were sleeping, I took a tiny clipping from you and I planted it. Which means that someone is a daddy. Ini penelitian, kayak orang gila ya. Best friends. Hey, you are funny. You know any of these guys? Yang diomongin jelek, yang dicaci, yang dimaki, yang disakiti. Ya dong. I guess there's your son. Remember when I come here, you saw when we were awake? Well, I planted it. Kenapa yang saya sampaikan hari ini? Kita terus ada sekarang juga. Apa yang kita sampaikan hari ini itu buahnya itu nanti ketika dia dewasa. Gak perlu sakit hati. And as soon as this month is done, you're gonna have an accident too. No matter what you do, no matter how you try, you're gonna die. I'm gonna be guilty, and I wanna make your other son watch. Yeah. That's right.
You have twins. Ini. Okay, day 30. Jadi dari sini akhirnya kita tahu pohon-pohon juga berpikir, mereka juga punya telinga, mereka juga punya mata. Cuma kita nggak tahu aja matanya di mana, telinga di mana. Nyata ini penelitian yang luar biasa. Dan akhirnya label-label ini penting, label positif. Makanya guru, orang tua menghargai. Jadi rumusnya adalah semua tangan kanan seperti ini, semua tangan kanan seperti ini. Tangan saya ikuti kata-kata saya. Tangan basah kebaikannya. Angkat basah. Tempa besi selagi panas. Besi sekali panas. Ingat, kalau anak kita melakukan kebaikan, yang menunggu dia rumah, langsung atas kebaikannya. Terima kasih ya sudah bagi ibu, sudah bantu mama mencuci piring tadi. Ibu senang ya, anak soleh. Terima kasih ya sudah pulang ke bapakku. Terima kasih ya sudah mengatakan mama. Terima kasih ya sudah menemani ayah. Terima kasih ayah sudah jemput mama. Terima kasih atas kebaikannya. Katakan apa yang buat anda terima kasih. Pak, kalau kita kata terima kasih, pasti terima kasih lagi. Enggak, insya Allah. Masa terima kasih kan? Kita lihat sekarang. Ternyata label-label negatif, kamu bodoh, kamu bandel, kamu jorok, susah, diatur, nggak mau dengerin mama, kamu niat, itu ternyata bagian dari doa. Terus bagaimana Pak Aris kalau dia salah? Contoh. Suatu hari anak saya pulang, harusnya jam 8 pulang, jam 11 baru pulang, malam hari, kena remaja. Saya panggil dia namanya Eka. Eka, jam berapa sekarang? Jam 11 saya. Harusnya kamu pulang tadi jam berapa? Jam 8. Yang saya tahu, kamu orangnya disiplin dan bisa dipercaya. Itu yang saya tahu tentang kamu. Assalamualaikum. Udah dewasa, nggak usah diomelin. Itu nanti. Ayah pemandangnya karena masih telat. Bisa jadi kamu telat sama teman-temanmu, tapi harusnya kabari orang tuamu. Karena orang tua itu was-was kalau anaknya nggak pulang. Kamu sangat berhak kabar, berarti bagi orang tua. Ngerti nggak? Ya tadi saya nganterin teman saya orang tuanya sakit, kemudian menunggu UGD dia sampai ke ruangan. Kabari, yang penting itu kabari. Saya tahu orang baik, tapi kabar orang tua itu juga hal baik yang harus lakukan. Itu orang tahu. Ayah maaf. Dia harus tahu kalau dia melakukan kesalahan, salah. Walaupun dia benar, yang penting kabar. Karena para orang tua Indonesia, khususnya ayah, itu punya prinsip no news is good news. No news is good news. Kalau tidak ada berita, mungkin baik-baik saja. Jadi Pak, kalau Bapak berangkat, sampai kabari istri. Alhamdulillah, ayah sudah sampai. Alhamdulillah, ayah mau pulang mau nitip apa? Itulah satunya mau ada orang tua. Jadi itu hal sederhana, tapi kadang-kadang kita tidak dikasih tahu. Yuk kita lihat. Jadi anak nomor 4 ini Pak, karena paling kecil, dia ditaruh paling belakang. Tapi karena dia dihargai oleh gurunya, dihargai oleh orang tuanya, dipercaya dia, maka lihatlah ketika teman-temannya sudah lewat garis merah, kecuali dia yang belum, dia menunjukkan aku bisa. Aku mampu. Aku tidak mau menyerah. Lihat ya. Jadi ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita, apresiasi yang kita berikan, itu berbuah kepercayaan diri. Yang kita tahu. Kenapa mereka percaya diri? Karena mereka dihargai. Kalau Anda menghargai mereka karena ranking 1 itu bahaya. Karena ranking 1 itu hanya 1 orang. Masa kita harus menghargai 1 orang saja? Jadi sekali lagi, kenapa anak ini menjadi luar biasa? Karena dia bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena dia dipercaya. Itulah kenapa sahabat Quran harus sering memberikan amanah kepada murid-muridnya, ikut lomba, ikut aktivitas, ikut acara, tampil, biar mereka merasa dipercaya dan dihargai. Mereka harus mendunia dan menasional. Mereka harus tahu ya bagaimana rasanya bersaing dengan sekolah-sekolah unggul yang lain. Tidak harus nomor 1, tapi merasa dirinya menjadi orang yang dipercaya. Itu jauh lebih penting daripada pialanya. Kalau momen itu, lihat, akhirnya anak ini bisa membawa teman-temannya semangat yang sebelumnya sudah berputus asa. Teman-temannya semangat yang sebelumnya hampir tidak terjadi. Jadi sekali lagi, kenapa anak-anak ini tuh tadi aja ini nyari kain warna putih, kemudian
bendera Palestina, kemudian masih memiliki bendera Indonesia tidak lepas. Itu antar teman lu. Coba, ini adalah sebuah proses yang luar biasa. Percaya dan berikan mereka panggung, dia pakai kehidupan masa depannya. Berikan mereka ilmu yang hebat. Itulah pentingnya tadi kenapa kembali. Kita harus percaya kepada pesantren. Karena pesantren itu manusia biasa. Ada waktu COVID aja ngurus anak 1-2 aja udah repot, apalagi pesantren terus puluhan. Ini luar biasa. Kepercayaan yang diberikan yang menjadikan anak-anak sekarang tenang loh. Mereka yang tadi bingung untuk nonton, apakah mereka apa? Belum tentu tuh, itu udah bergerak-gerak aja. Hati-hati ya, itu diganjal dengan sound juga boleh. Dan kita langsung itu yang menang, langsung kedua. Setelah menghargai Pak Bu, mengapresiasi prosesnya, menghargai perjalanannya, ternyata yang nomor 2, bagaimana mengelola emosi anak terutama di era digital ini adalah waktu yang berkualitas, momentum. Bagi yang orang tuanya hari ini masih anak-anaknya masih SD, manfaatkan untuk anak-anak itu punya waktu rekreasi, jalan-jalan. Pak, anak saya di pesantren di mana? Jenguk ketika memang ada waktu untuk menjenguk. Momentum itu, jangan sampai ada anak orang tuanya jenguk dia nggak dijenguk sendirian. Manfaatkan waktu. Senang nggak kalau dijenguk orang tua? Senang nggak kalau dijenguk orang tua? Ada yang senang beda. Senang karena orang tuanya ketika datang memberikan kita bahagia, menghargai dan bawa oleh-olehnya. Gak senang kalau orang tuanya datang marah-marah atau memberikan berita-berita yang gak baik. Jadi intinya adalah waktu yang berkualitas, momentum. Anak itu punya kenangan karena diajak memiliki perasaan bahagia. Jadi suatu hari saya renang dengan anak saya paling kecil, masih TKA. Karena istri saya hamil terakhir kemarin itu usia 24 tahun. Saya masih muda berarti ya, anak saya masih TKA. Saya main di kolam renang yang ini seru. Main-main sama anak saya. Pokoknya seindah yang saya bisa rasakan. Main-main di air. Saya suruh untuk istri saya. Biar apa? Biar nanti dia punya kenangan karena bareng-bareng sama ayahnya. Karena anak TK kadang-kadang lupa dulu atau TK ngapain aja gitu. Kalau ada video kan tahu ya. Ingat, kebahagiaan orang tua itu cuma melayani, tidak minta dilayani. Jatuh Coba paketnya. bayangkan, saya nggak punya anak kecil, datang ke kolam renang, main-main di kolam renang sendiri, main-main sendiri, masuk radio. Itu karena ada anak di situ bahagia, makan bareng ada anak bahagia. Jadi ingat, waktu yang berkualitas. Ini contoh. Ini contoh video tentang karakter. Suatu hari ada sebuah sekolah di Filipina membuat percobaan bagaimana sih orang tua tidak melihat anak-anaknya ini bajunya kotor. Tiba-tiba baju-baju anaknya ini kotor. Hampir 100% ibunya marah karena anak ini bajunya kotor. Ditanya, ngapain? Kamu main apa? Kamu tadi main apa? Gimana sih ini? Ngapain? Hampir 100% ibunya marah karena yang tugas jemput besok ibu ya. Dan ketika akhirnya mereka diberikan video, kenapa anaknya bajunya kotor, baru pada nangis. Ternyata sekolah mengajarkan anaknya untuk suka membantu, suka menolong. Ada petugas kebun yang sudah tua, memang disuruh lewat dan anak-anak dilewatkan. Pas ketika lewat, memang disengaja gerobaknya ini rodanya rusak gitu. Bunga-bunganya jatuh. Ini tahu kira-kira apa sih yang terjadi pada anak-anak ini? Karena memang mereka sudah dikasih ilmunya, suruh mau membantu menolong. Anak-anak itu nggak mikirin tubuhnya sendiri. Mereka akhirnya membantu si kakek tua tadi, mengangkat potnya, membantu memindahkan bunganya, dan itu sebenarnya dibutuhkan orang tua. Karakter. Jadi sahabat perhati, baik SD maupun pesantren, karakter itu penting. Ajarkan bagaimana menghargai orang tua. Ajarkan
3 tahun di bawahnya tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Ini penting banget. Itulah kenapa anak saya sampai SMA itu sekolah Islam. Kenapa? Karena kita belum tentu tahu ilmunya, belum punya waktu juga untuk. Jadi mereka harus mendapatkan tanaman indah sehingga ketika kita nanti sudah meninggal, anak kita sudah punya modal, punya bekal. Iya. Keren banget kan? Tuh, kita lanjut. Bersama itu belum tentu bersama. Iya, kita juga di bawah masuk. Seorang ayah dititipi anak, anaknya bayi nangis. Kenapa anak sekarang jauh dari orang tua? Karena anak-anak lebih dekat dengan handphonenya daripada lebih dekat dengan ayahnya. Jadi sejak bayi, lihat nih, nangis dikasih YouTube. Setelah YouTube masih nangis, dikasih video call sama ibunya. Nih video call sama mamanya, video call. Di video call tetap nangis. Kenapa? Anak itu fitrah, itu nggak tahu namanya alat komunikasi itu nggak ngerti. Yang dia inginkan sebenarnya adalah pelukan, sentuhan, usapan. Loh. Akhirnya ayahnya, namanya ayah muda ini, baru punya anak itu kan, mengangkat bayi juga kadang-kadang ragu-ragu, takut tulangnya patah katanya. Coba deh, sebagian besar anak bermasalah itu karena kurang sentuhan dari ibu dan ayah, terutama dari ayah. Dan orang Indonesia itu sangat jarang mendapatkan sentuhan dari ayah. Dari ibu sih sering, karena nyusui, ya, meluk. Kalau dari ayah kadang-kadang jarang. Mau kita perlu mengusap anak kita kepalanya, menepuk pundaknya, punggungnya itu penting. Boleh? Kamu siapa? Nah, coba lihat sentuhan. Ini ada 3 tipe orang tua. Mohon maaf nih kalau ada yang merasa tersinggung. 3 tipe orang tua dalam membersamai anak. Yang pertama tipe nyasar, yang kedua tipe bayar, yang ketiga tipe sadar. Ada masuk di mana? Yuk, tipe nyasar. Tipe nyasar adalah tipe yang cuek. Sekali anaknya disadar nggak pernah dijenguk, nggak pernah nggak pernah komunikasi dengan ustazahnya. Yang jelas semuanya yang penting titip aja. Tipe nyasar ini ciri-cirinya adalah masa bodoh orang tuanya. Masa bodoh, cuek, nggak tahu perkembangan anak, ambil rapor diwakilin, kadang-kadang nggak datang, parentnya nggak pernah hadir. Dan yang luar biasa adalah nggak tahu wali kelas anaknya siapa, guru anaknya siapa, kepala sekolahnya siapa, yayasannya siapa. Kalau dia ambil rapor salah ruangan, nggak tahu dia berapa. Nah, orang tuanya seperti itu. Jadi tiba-tiba anaknya terus, kok lulus ya? Sudah lulus ya? Mohon maaf, orang tuanya saat ini benar-benar dia harus diketik. Tonton. Ini ayahnya bisa jadi soli berdasarkan tanggal agama, tapi belum tentu paham tentang parenting. Anak di online ya, lagi sewa game online, langsung ditarik kepalanya, dipukulin sama ayahnya. Astagfirullahaladzim. Ini bisa buat trauma kepanjangan anak-anaknya. Enak ya. Tapi jelas itu meskipun anak seperti itu sepertinya tidak dibully dari paling depan umum kan. Kita lihat yang kedua, orang tua bayar. Orang tua bayar itu adalah orang tua outsourcing. Nah, yang penting aku udah bayar, sudah mencukupi, udah deh. Yang penting aku cukupi uang. Orang tua outsourcing nanti anaknya, mohon maaf nih, ketika ada sudah tua, bisa jadi dititipkan ke panti jompo. Ya iyalah, yang penting aku biayai. Itu di Sentul, Bogor, itu ada tempat panti jompo eksklusif. Itu antri, anak-anak pengen nitipin ayah ibunya ke situ. Ada dokternya, ada perawatnya. Jadi pas saya ke sana, pas hari libur itu, karena saya pergi acara, itu orang-orang pada tua ngumpul, main gitar, tepuk gitu. Gak ada cucunya, gak ada anaknya. Kasian banget kan? Itu bisa jadi dulu orang tua itu orang tua bayar. Anaknya di sekolah cuma terbaik, tapi gak pernah mendapatkan sentuhan cinta, kurang sentuhan.
sudah merasa cukup dengan memberikan uang dan biaya sekolah, nggak pernah datang ketika diundang, nggak pernah hadir untuk anak kayak Pak Joni tadi itu. Nah, soalnya maaf kita tuh kalau perlu proses juga datang. Kita tahu nih. Ada sebuah kisah nyata anak yang terselamatkan oleh guru. Pentingnya anak kita mendapatkan guru terbaik. Dan sahabat Quran ini menjadi salah satu pilihan karena ada pengalaman di sini melahirkan orang-orang hebat, termasuk kakak-kakak kelas kalian. Apa yang terjadi? Anak ini merasa sedih karena tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang di rumah. Dan akhirnya apa? Di sekolah membuat dia teror, membuli temannya, bahkan gurunya saja tidak dihargai sama dia. Tapi lihat apa yang terjadi. Guru yang sabar ini bernama Pak Kumar. Pak Kumar melihat anak ini ternyata punya kelebihan, yaitu bisa presentasi, bisa komunikasi. Dan Pak Kumar punya buku public speaking. Dikasih ke anak ini, kamu belajar kan? Kamu bicara bagus. Ini tadi kata bahasa kebaikan, diapresiasi. Dan akhirnya apa? Ketika di rumah dia dibanding-bandingkan sama adiknya, dibanding-bandingkan, marah dia. Karena dia marah tuh, kabur ke SMA. Kalau anak TK begini, kalau kabur ke kamar yang lain. Kalau anak SD kabur ke temannya, tetangga. Kalau SMP kabur, ada jauh. SMA kabur susah jadi. Guru ini pun melihat si anak ini ternyata benar-benar dalam sebuah kondisi bahkan masuk penjara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata anak ini masih ingat orang yang menghargainya. Inilah pentingnya penghargaan, apresiasi. Ingat nasihat dunia. Kamu bisa kok kan? Kamu bisa menjadi orang baik kok kan? Kamu mampu kan? Kamu itu komunikasi bagus, pelajari begini. Dan akhirnya ini terbukti. Hari ini seorang Glenn motivator internasional dari Singapura, dan yang suruh maju mantunya bukan orang tuanya. Karena orang tuanya sih yang menghargai. Ini dia. Makanya jadilah orang tua seperti Ustaz Umar dan Umar Wada. Nah, kita lihat sekarang orang tua sadar. Ini materi yang kita tadi pendahuluan. Inilah materi yang kita menjadi orang tua sadar. Kita lihat. Ini contoh orang tua sadar. Menyadari sepenuhnya anak adalah titipan. Menyadari sepenuhnya Allah mengamanahkan dan kita bertanggung jawab. Dan tidak anak orang tuanya Bang Zul, bayangkan. Bang Zul ini sahabat saya, lengan dan kakinya kurang sempurna. Tapi ingat, karena ibunya menerima dia, ibunya juga tidak perlu malu dengan anak ini. Maka ibunya bilang, Zul, ibu menerimamu, ibu percaya suatu kamu jadi orang yang baik. Mak, aku mau naik gunung, gak apa-apa, naiklah. Ibu percaya sama kamu. Ternyata meskipun lengan dan kakinya tidak sempurna karena dipercaya, dia akan menemukan dirinya. Padahal secara fisik dia cacat, tapi secara mental tidak. Dan lihat kali ini, dia dipertemukan oleh orang terbaik untuk belajar oleh guru di kelas fasilitasi, bertemu dengan Didi Petet, bertemu dengan Dani fotografer. Akhirnya apa? Basul memecahkan rekor dunia sebagai fotografer di Vevo. Dan bahkan dia diberikan kepercayaan bahwa Abu Olimpiade ketika di Banyuwangi, kemudian dia diberikan kepercayaan yang orang biasa saja dapat. Artinya orang tua menerima anak, membersamai, menghargai, bekerja sama dengan sekolah terbaik. Terbaik itu tidak harus mahal, tidak harus gedungnya pakai eskalator gitu. Dan di sini saya lihat, kemarin ada bertemu dengan guru-guru dari sahabat Quran, mereka tetap mau belajar. Jadi selain Anda percaya kepada sahabat Quran ini, maka tolong doakan guru-gurunya biar sehat, panjang umur, biar rezeki, sehingga mereka bisa bersama dengan anak-anak Anda. Ya, tuh, beli dunia ya. Nah, yang ketiga dari 5, ini tadi sentuhan. Di era digital ini, sekarang sentuhan orang tua sudah digantikan dengan layar sentuh. Nah, ini ada dia. Sentuhan orang tua digantikan dengan layar sentuh, yaitu handphone, gadget. Saya biasa mengabadikan kegiatan anak saya dan saya untuk saya simpan di YouTube, tapi saya privat. Makanya yang melihat 8 kali, 10 kali saya sendiri melihat. Kita untuk umum. Kenapa video ini sangat berarti bagi saya? Ini sekarang udah kelas SMP, ini sudah kuliah, kelas 7.
Suatu hari ketika anak saya sakit, nggak sadarkan diri di ruang ICU, dokter mau mengambil sum-sum tulang belakang anak saya karena diprediksi meningitis. Saya bilang jangan dulu dok, saya mau bicara dengan anak saya. Nah, dia sedang nggak sadar pak, nggak, saya mau bicara. Apa yang terjadi? Nih, Terus balon hijau. jadi saya berbisik di telinganya selesai doa. Saya nyanyi balon meletus balon hijau dah, meletus balon hijau dah. Dia sadar pak. Jadi dia sadar setelah 10 jam dia sadar. Dan dokter bertanya, apa sih? Siapa yang tadi anaknya? Saya nyanyi baru pada apa? Kok bisa ya? Karena dia mengatakan lagu itu bersama dengan saya. Nah, jadi ini ketika dia akhirnya hari ini sudah kelas SMP, dia video ini malu dia. Tidak ada, tapi masuk itu kenangan. Lihat ya. Sekarang kita masuk 5 alasan mengapa anak kecanduan gadget di era digital ini. Yang pertama, gadget itu menyenangkan. Kata anak-anak tidak bosanin, betul nggak? Betul kan? Nggak bosanin. Menyenangkan dia pak. Bahkan game itu, anak-anak baru main tingkat 1 ke 2 itu kasih bintang. Ada suara, ada bukan, ada musiknya. Menyenangkan. Yang kedua, gadget itu tidak monoton, selalu update. Terus mau perbaiki diri, sedangkan tubuh kita tidak ditambah. Yang ketiga, gadget itu selalu siap 24 jam, apapun dia siap. Sedangkan orang tua kadang-kadang, anak baru mau tanya, ayah mau tanya, nanti dulu, nanti, aku bilang nanti, sebentar, sabar. Nah, gitu. Oh gadget kayak gitu, apapun dia siap. Ternyata yang keempat, gadget itu memberikan apresiasi, menghargai prosesnya bintang berbintang. Nah, yang kelima, mampu menghibur visual, tontonan, telinga, hati-hati, jadi. Nah, terus bagaimana pak caranya? Nih, 5 dampak gadget saat ini. Mohon maaf nih, Anda yang di pesantren selamat saya ucapkan ya. Ini data yang terjadi. Yang pertama, gara-gara terlalu banyak game. Anak-anak Anda yang SD itu, lihat tuh, kalau tidak diatur main gadgetnya. Kalau saya tanya sama orang tua, Pak Aris gimana? Caranya agar anaknya terkontrol gadgetnya. Saya bilang, pakai, saya pakai aja. Kamu boleh main gadget. Waktunya adalah setelah subuh sampai mandi persiapan sekolah. Jadi itu ada batas seperti itu. Makanya dia mudah mau subuh. Karena kalau telat, gadgetnya juga telat. Nah, pasti datang. Setelah subuhnya masih telat. Kenapa? Kalau setelah subuhnya telat, berarti gadgetnya juga telat. Makanya dia langsung sholat baru boleh itu. Ada YouTube, lihat TikTok, lihat WA. Setelah itu jam 5:30. Ini, ya. Jam 6 masih masak gadgetnya. Udah, kan batas ya tadi. Tenang, gitu. Jadi waktu tertepat itu ternyata mereka sibuk karena mereka ada sekolah, mungkin kan ada sekolah. Kalau memberikan kelas sekolah, sampai bisa main. Sulit mengendalikan emosi. Nih, ini gara-gara anak tanya gadget. Yang kedua ngomong itu apa? Rasa takut tertinggal. Jadi kalau nggak update itu takut tertinggal. Ini anaknya. Nih. Alamatnya, kata-katanya. Atau lihat tuh. Itu lelah mental, memakai tidak harus diatur gadget anak Anda, disepakati. Dan handphone sebelum anak usia 17 tahun itu anaknya adalah dipinjemi, bukan diberi, pinjam, nanti bisa diambil oleh yang punya. Nih, lelah mental, serasa mental capek, akhirnya nggak tertarik dengan yang lain. Nih, contoh anak lelah mental. Anak-anak itu jadi berlupa ya. Anak-anak itu enggak. Tidak. Apakah orang tuanya rumahnya mewah? Enggak. Tapi kenapa anak ini kok sampai kecanduan gadget?
Justru orang tuanya berpikir yang penting anaknya nggak kemana-mana, yang penting nggak main-main sama yang lain. Ternyata kecanduan gadget dan akibatnya tangannya sering nggak terkontrol, nggak bisa mengelola sarafnya lagi. Ini salah satu. Dan di situ banyak banget Lu bantu tarik kayak apa? Kalinya ada yang lagi ya? itu masih saya sendiri. Depresi. Ternyata gadget itu juga masuk dari depresi. Nanti setelah ini saya ajarkan Anda nasihat kepada anak dan anak tidak bisa menolak. Sabar. Depresi. Ini contoh. Berapa jam sekali Pak? Bisa digituin Pak? Jadi saya 1 jam, 2 jam segini. Ini mahal ini Bu. Mahal. Tidak diberitakan aja. Di Indonesia banyak sekali anak-anak masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan itu. Dan saya menterapi banyak anak-anak kecanduan. Jadi karena itu anak-anak itu tidak lagi tertarik dengan makanannya, ya. Tidak begitu tertarik. Apa yang soal? Iya. Kita lihat lagi. Terpapar pornografi. Terpapar pornografi. Jadi ternyata penanganan anak yang terancam dengan gadget ini sedang berjalan ini. Coba yang pertama, evaluasi diri orang tua. Yuk evaluasi diri. Handphone yang berikan kita, pulsa yang berikan kita, wifi yang masang kita, ya kan? Jadi intinya adalah kita yang memberi tapi tidak mengawasi. Evaluasi diri. Bagaimana peran orang tua dalam diri anak? Makanya selama diajari di pesantren minimalnya kalian itu harus selamatkan. Insya Allah nih. Dari momen itu mau banyak-banyak mereka juga pengen sebenarnya. Pengen banget. Yang kedua, buat aturan. Jelas dikasih tadi buat aturan. Buat aturan, mohon maaf. Kalau Anda tidak buat aturan, berarti dia tidak pernah melanggar. Tidak ada aturannya. Bagaimana cara melanggar? Aturan juga nggak ada. Buat aturan. Bagaimana aturan? Aturan standarnya adalah kapan mereka boleh memakai gadget. Tuh, ada orang tua yang memberikan aturan boleh pakai gadget habis belajar. Misalnya jam 9 sampai jam 10 gitu. 10 ada beda. Anda memberikan aturan kayak saya habis bangun tidur, sholat subuh, ngaji, baru tidak. Nanti habis itu ini. Kalau ada tugas-tugas tertentu, boleh dipinjam diambil, melihat untuk mengerjakan tugas. Setelah itu diambil, tapi bukan berarti panjang karena hanya sekedar melihat mungkin contoh dari temennya. Ya, buat aturan. Bangun ketaatan. Ayah bunda, mohon maaf. Setelah pulang dari sini, Anda coba ketemu yang SD, yang itu pesantren insya Allah gurunya sudah kasih. Bilang kepada mereka, nah, ayah dan ibu memang tidak bisa melihatmu, tidak bisa mengawasimu, tapi ada Allah yang menatapmu. Ya Allah, sudah saya berikan anak saya kepadamu. Ya Allah, Kau yang menjaganya. Tuh ya. Nanti apapun yang terjadi, ada Allah yang melihat, ada malaikat yang menatap. Ya. Ayat saya sama kamu. Jadi itu perlu dikatakan. Jangan sampai kita diemin. Kita perlu ngomong. Ada Allah. Jadi kalau anak Anda punya handphone, Anda ini kok dikasih sandi dan Anda nggak boleh buka, berarti ada sesuatu ya. Oke? Oh tetap. Berikan kegiatan. Ini salah satunya. Nah, anak tadi itu ketika latihan lagi berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari. 4 hari? Berapa hari? 1 minggu? Nah, boleh. Nah, 1 minggu itu kegiatan. Kumpul lagi. Ada yang temu belakang. Kalau aku temu ini kan aku cuci semua tuh. Nah, gitu latihan. Itu kegiatan. Dan pesantren memang salah satu alternatif pendidikan terbaik sana. Saya bersyukur karena pesantren wilayah saya walaupun saya itu nggak suka pesantren ini. Saya bilang saya suka pesantren ini. Gak bisa pacaran gitu kan waktu zaman itu. Gak bisa main-main teman-teman. Tapi akhirnya hari ini saya bersyukur. Ternyata luar biasa imam pesantren ini. Kegiatan terapi. Oke. Terapi nanti kita ajarkan ya. Ini kita langsung masuk ke yang keempat. Yang keempat adalah melayani. Gini, yuk kita belajar terapi. Nah, selamat datang.